Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kami akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Mandi adalah kewajiban sebuah insan agar badan senantiasa sehat, segar dan bugar, bersih dari kotoran yang berada di badan. Di dalam ajaran Islam, an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Sebab itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi agar senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu jika mandi yang dilakukan supaya bisa mendapatkan manfaat untuk tubuh kita. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui tentang manfaat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh itu. Sebetulnya sudah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam ajaran Islam. Namun hanya saja kita tidak mengetahui bahwasanya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu mempunyai banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh kita. Di antaranya, jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, yaitu pada waktu yang sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling istimewa. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Oleh karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat daripada umatnya, dan mereka adalah suri tauladan terbaik. Dan suri tauladan baik ini diikuti oleh para tabi'in dan salafunas sholihin. Mereka mendapatkan kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah termasuk mendawamkan mandi di waktu fajar ini. Gas O3 mempunyai banyak pengaruh pada urat saraf dan mengaktifkan kinerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar atau bisa disebut dengan udara pagi, dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang melanggengkan mandi di waktu fajar, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang tiada duanya. Berikut ini adalah beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi di waktu fajar. Yang pertama adalah tidak terkena penyakit ain, sakit demam, pilek dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak akan terkena sihir, guna-guna, santet baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Yang ketiga, badan akan terasa segar, bugar dan sehat. Yang keempat, wajahnya berseri-seri dan tampak bercahaya. Lalu yang kelima, doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tanpa hadas. Yang keenam, sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahin. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapahnya yang ia katakan akan berbalik kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, mandi di waktu fajar mampu menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Istilahnya, matanya, pandangannya sangat tajam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hal yang baik tentu ada hal yang bisa merugikan jika itu dilakukan, seperti halnya dilarangnya mandi pada waktu-waktu tertentu, karena jika hal itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Berikut waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama adalah jangan mandi 30 menit setelah sholat asar, karena di waktu ini kondisi darah pada tubuh dalam keadaan panas, sehingga jika kita melakukan mandi di waktu ini bisa mengakibatkan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Lalu yang kedua, jangan mandi setelah maghrib, karena waktu setelah maghrib antara pukul 18 sampai pukul 19, di mana waktu ini kondisi jantung dalam keadaan lemah. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi di waktu fajar atau mandi sebelum sholat subuh, agar tubuh kita senantiasa tetap sehat, segar dan bugar, sehingga dalam menjalankan ibadah sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh, tubuh kita dalam keadaan segar, bersih dan suci dari hadas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.